Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Diratama Kusuma Putri dengan NIM 432191110151, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menampilkan bagaimana caranya menguji validitas data primer. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit apa itu data primer dan apa itu data sekunder. Data primer merupakan data yang bisa kita dapatkan dari penelitinya langsung. Biasanya data primer itu berupa wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita dapatkan selain oleh peneliti. Biasanya data tersebut merupakan data-data penting seperti sensus penduduk. Oke, langsung aja kita uji validitas datanya. Pertama, caranya kita pilih dulu file. Oke, untuk login ini kita pilih tempat dimana kita menyimpan data primer milik kita. Saya simpan di dokumen. Lalu untuk file name-nya saya ketik ini. Kalau udah kita open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk read variable name from first row of data, ini di checklist, percentage-nya juga di checklist. Kalau udah kita pilih oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini variabelnya dan indikatornya. Kita punya 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Kalau udah kita ke variable view. Nah, untuk ini name-nya itu indikator variabelnya. Type-nya numerik. Untuk labelnya kita bisa namain, ini hanya untuk totalnya aja. Kita namain di sini brand image untuk variabel X1. Untuk X2 dan untuk total Y saya namain ini. Oke. Kalau udah kita lihat di sini untuk values-nya kita pilih. Ini kita klik titik 3 ini. Lalu value-nya kita pilih 1 dengan label sangat tidak setuju atau STS. Lalu add. Nah, kalau udah ini value-nya 2 dengan label tidak setuju atau TS. Kalau sudah, kita pilih value 3 dengan label netral atau N. Lalu value 4 dengan label setuju NS. S. Lalu value 5 dengan label sangat setuju atau dengan label SS. Kalau udah kita continue. Nah, supaya lebih cepat ini kita copy paste saja. Kita copy ke seluruh indikator kecuali total. Nah, ini. Jadi totalnya biarin aja tetap known. Nah, kalau udah ini measure-nya. Ini kita bisa lihat di sini nominal untuk indikator dan scale untuk total. Jadi totalnya itu scale. Nah, kita balik lagi ke data view. Kita langsung aja ke uji analisis yang pertama, yaitu dengan analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik. Kita akan uji deskriptifnya. Pilih deskriptif. Nah, untuk deskriptif ini kita cukup masukin totalnya aja. Nah, ini totalnya. Masukin semua total dari
variable. Kalau udah, kita buka dulu optionnya, kita pilih main checklist, deviationnya checklist, minimum dan maksimumnya checklist. Kalau udah, continue. Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, ini ya deskriptifnya. Kita minimize dulu, kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu uji validasi datanya. Gimana caranya? Klik analyze, lalu kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Untuk uji validasinya ini, kita tambahkan semua indikator ditambah total. Jadi totalnya juga ikut ya teman-teman. Nah, kita masukin aja dulu. Ini kan kita punya 3 variabel, jadi kita masukin satu-satu, yaitu X1, X2, dan Y1. Nah, ini kita masukin, kita pindahin semuanya, sama totalnya juga pindahin. Nah, kalau udah, kita tekan OK. Nah, ini correlationnya ya. Kita minimize dulu, kita ke analyze lagi, kita ke correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, ini kita keluarin dulu sebelum kita masukin variabel yang kedua, yaitu X2. Nah, ini kita masukin ya X2 nya. Nah, ini kita masukin satu persatu. Nah, ini totalnya juga jangan lupa, kita klik OK. Nah, ini correlationnya. Kita minimize lagi, kita ke analyze lagi, kita pilih correlate, kita pilih bivariate, lalu kita keluarin untuk X2 nya, kita masukin untuk variabel Y nya. Nah, ini kalau udah, kita OK. Nah, ini correlationnya. Kita minimize dulu, kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu reliability analyze. Kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, kita masuk ke reliability analyze nya. Untuk reliability analyze ini kita cukup pilih seluruh indikatornya tanpa totalnya. Jadi kita masukin X1.1 sampai X1.5 ya. Ini kita masukin. Sorry. Oke, ini kita masukin. Nah, ini statistiknya kita buka, kita pilih item, lalu kita pilih scale if item deleted, lalu kita continue. Nah, kalau udah, kita OK. Nah, ini dia reliability statistiknya. Nah, ini kita minimize dulu ya, kita pilih analyze lagi, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability, kita keluarin dulu ini. Kita masukin untuk variabel yang kedua, X2. Ini kita masukin yang variabel X2 nya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, ini untuk variabel yang kedua. Kita minimize lagi, kita pilih analyze lagi, kita pilih scale, reliability. Nah, ini kita keluarin. Kita masukin untuk variabel Y nya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, ini dia reliability yang ketiga. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita bisa lihat di sini ada deskriptif statistiknya. Nah, ini deskriptifnya. N ini jumlahnya, minimum, maksimum, dan ini rata-ratanya.
Ini kita bisa lihat nilai akhirnya. Untuk correlationnya kita bisa lihat ini X1.1 ini adalah pertanyaannya, lalu ini adalah nilai akhirnya. Bagaimana bisa kita melihat kualitas data tersebut valid atau tidaknya? Kita bisa lihat dari nilai akhirnya. Jika nilai akhirnya lebih besar dari nilai tabelnya, maka data tersebut bisa dibilang valid. Gimana cara lihat nilai tabelnya? Itu dengan ini. Karena ini nilai tabelnya 0,85 sedangkan ini 0,85 sedangkan nilai akhirnya 389, maka data tersebut dibilang valid. Nah, ini untuk X2 nya, ini juga sama pertanyaannya dan ini nilai akhirnya. Ini Y nya dan ini nilai akhirnya. Ini kita bisa lihat untuk nilai akhirnya lebih besar dari tabel ya. Untuk reliability-nya, ini reliability statistiknya crown batch alpanya kita bisa lihat minus 2,685 dengan jumlah variabelnya itu 5. Benar ya, jumlah variabel kita itu 5 untuk variabel X1, dan ini item statistiknya, ini rata-ratanya kita bisa lihat di sini. Oke kawan-kawan, untuk uji validitas datanya udah, kita bisa lihat contoh data sekunder. Ya, saya punya data sekunder. Nah, ini data sekundernya, analisis bivariat hubungan faktor sosio-demografi dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan tahun 2013. Kita bagi dengan beberapa variabel, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, status hidup bersama, status perkawinan, dan status sosio dan ekonomi. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf ini direkam dengan handphone karena saya udah coba untuk rekam beberapa kali di laptop, tapi hasilnya jadi hitam semua, layarnya jadi nggak kelihatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.